Bismillahirrahmanirrahim. Uhayyikum takhiyatan ukhuwatan islamiyatan. Salamun qawlan min rabbir rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wa hadana ala dinil islam. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi ala kulli hal. Alladzi qad awjada min nurihi nuran bihi amal huda. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu rahmatan lil alamin. Wa sallallahu wasallimu ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. وقال النبي صلى الله عليه وسلم فإن الأصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Halo para pendengar yang berbahagia, alhamdulillah kita dipertemukan kembali dalam sebuah siniar yang mana dalam episode kali ini kita membicarakan mengenai Al-Qur'anul Karim. Nah, apa esensi Al-Quran bagi kita sebagaimana yang kita mungkin pegang setiap hari, yang menjadi impiannya adalah menjadi pedoman hidup kita? Apakah itu Al-Quran? Sebagaimana Al-Quran apakah hanya sebuah kitab atau Al-Quran bisa lebih dari itu? Quran berbicara tentang kalamullah, yang mana segala isi dalam Al-Quran 100% seluruhnya adalah kalamullah, firman-firman Tuhan yang hendaknya kita imani sebagai firman Tuhan tanpa memungkiri sebagian atau seluruhnya. Nah, Al-Quran ini sangat penting bagi umat muslim, dan sebagai seorang muslim hendaknya kita bisa menjadikan Al-Quran sebagai kitab kita, sebagai kitab yang menjadikan rujukan dasar bagaimana kita memanfaatkan diri kita, memanfaatkan waktu hidup kita di muka bumi ini. Oleh karenanya mempelajari Al-Quran itu adalah wajib, dan mengajarkan Al-Quran memiliki faidah atau keutamaan yang luar biasa, sebagaimana Rasulullah SAW pernah sabdakan kepada kita, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik di antara kamu orang yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkannya. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa Al-Qur'an memainkan peran yang sangat penting di dalam aspek kehidupan seorang muslim, dan Al-Qur'an sendiri bisa menjadi saksi sebagaimana sejarah Islam itu terbangun dari zaman dahulu hingga ke zaman saat ini, yang Al-Quran masih otentik 100% sama dengan apa yang ada di zaman Rasulullah SAW. Oleh karena itu, sebagai seorang muslim kita hendaknya mempelajari Al-Quran. Dimulai dari bagaimana kita bisa beradab kepada Al-Quran sendiri. Apakah Al-Quran layak kita samakan dengan buku-buku bacaan lain, atau justru kita melihat Al-Quran sebagai sesuatu yang berbeda, sebagai sebuah kalamullah, firman-firman Tuhan yang hendaknya penempatannya melebihi buku atau kitab-kitab sastra manapun yang ada di dunia ini. Oleh karena itu, dalam episode kali ini kita perlu membicarakan bagaimana esensi Al-Quran, bagaimana kekhususan Al-Quran yang hendaknya bisa menjadi pelajaran bagi kita, sehingga dengan mempelajari ini kita bisa melihat Al-Quran dari sudut pandang yang lain, dan kita bisa menempatkan Al-Quran lebih tinggi dari apapun. Para pendengar sekalian, kita harus meyakini yang pertama bahwa Al-Quran adalah kitab ilahi, words of God. Di antara kekhususan Al-Quran yang paling menonjol ini bahwa Al-Quran adalah kitab Allah yang di dalamnya mencakup kalimat-kalimatnya, kalimat-kalimat Allah yang diturunkan kepada Nabi dan Rasul terakhir, yaitu Muhammadin SAW. Dan kita harus meyakini bahwa 100% lafaz dan maknanya bersumber dari ilahi, bersumber dari Tuhan yang diwahyukan kepada Rasul dan Nabinya Muhammad SAW melalui pewahyuan atau penyampaian yang jelas, dibawa turun oleh seorang utusan dari malaikat, yaitu malaikat Jibril,
malaikat pembawa wahyu, penyampai wahyu kepada seorang utusan dari jenis manusia, yaitu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Adapun cara bagaimana Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an ini beraneka ragam. Salah satu di antaranya adalah seperti ilham atau hembusan atau mimpi. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah Hud ayat pertama, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Ra. Kitabun uhkimat ayatuhu thumma fussilat min ladunka hakimin khamir. Alif Lam Ra. Inilah sebuah kitab yang ayat-ayatnya disusun dengan rapi serta dijelaskan secara terperinci, yang diturunkan dari sisi Allah yang Maha Bijaksana lagi Maha Tahu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, berseru kepada Rasulnya, wa innaka latulaqqal Qur'ana min ladunka hakimin alim. Allah Subhanahu wa taala pun berfirman dan berseru kepada Rasulnya, dan sesungguhnya kamu benar-benar diberi Al-Quran dari sisi Allah yang Maha Bijaksana lagi Maha Mengetahui. Al-Quran Surah An-Naml ayat ke-6. Dari sini banyak sekali ayat-ayat atau dalil yang menunjukkan bahwa Al-Quran itu adalah wahyu, yang mana wahyu adalah salah satu mukjizat yang dimiliki oleh para nabi dan para rasul, terutama para rasul yang memang diberikan kewajiban untuk menyampaikan wahyu tersebut kepada umatnya sebagaimana perintah Allah Subhanahu wa taala. Sebagian ulama ada yang berpendapat tentang firman Allah dan mereka menggunakan kutipan ayat, dan mereka bertanya padamu tentang roh, katakanlah roh itu termasuk urusan Robku, bahwa yang dimaksudkan ruh di sini adalah ruh Al-Quran. Sebab susunan kalimat sebelum dan sesudahnya ayat ini berbicara tentang Al-Quran yang tidak disangsikan bahwa memang ia adalah ruh yang termasuk urusan Allah, sehingga kalamullah ini bukan sekedar perkataan, melainkan esensi yang Allah sampaikan, pesan-pesan yang Allah sampaikan melalui perantara malaikat kepada golongan manusia, terkhusus di sini dalam kaitan ini adalah malaikat Jibril sebagai pengantar wahyu kepada Rasul, yaitu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Yang demikian ini juga sebenarnya kita bisa perhatikan ini dikuatkan dari ayat lain sebagaimana Al-Qur'an Surah An-Nahl ayat kedua, yang artinya Dia menurunkan para malaikat dengan membawa ruh atau wahyu dengan perintahnya kepada siapa yang Ia kehendaki di antara hamba-hambanya. Nah, hal serupa juga disampaikan dalam Al-Quran Surat Asy-Syura ayat 52. Dan demikianlah kami wahyukan kepadamu Al-Quran dengan perintah kami. Sebelumnya kamu tidaklah mengetahui apakah Alkitab atau Al-Quran, dan tidak pula mengetahui apakah iman itu. Tetapi kami menjadikan Al-Quran itu cahaya yang kami tunjuki dengan ia siapa yang kami kehendaki di antara hamba-hamba kami. Para pendengar sekalian, Al-Quran sejatinya adalah ruh Rabbani yang dengannya akal dan hati kita menjadi hidup. Sebagaimana ia merupakan dustur ilahi, peraturan Tuhan, undang-undang Tuhan yang mengatur kehidupan individu dan masyarakat. Termasuk kehidupan kita yang harus kita yakini bahwa Al-Quran adalah induk bagaimana kita bercengkrama, bagaimana kita bergaul, termasuk dalam hubungan-hubungan sosial. Tak hanya ibadah, melainkan hubungan-hubungan hablum minan nas dan hablum minal alam, sehingga dapat terbangun beberapa aspek kehidupan penting selain dalam aspek ketuhanan atau hablum minallah. Di sisi lain telah ditetapkan hikmah Allah untuk menurunkan Al-Quran itu secara munajjaman atau berangsur-angsur, agar Al-Quran itu dalam prosesnya bisa tertanam di dalam hati dan meresap ke dalam akal. Berbagai peristiwa pernah dipecahkan dengan ayat-ayat Allah SWT. Berbagai segala macam pertanyaan di zaman itu pernah dijawab oleh Al-Quran, dan hati Rasulullah SAW juga diteguhkan untuk menghadapi berbagai ujian dan kesulitan yang ada di zaman itu. Termasuk bagaimana para sahabat Allah tenangkan melalui firman-firman Tuhan yang Allah sampaikan melalui Rasulullah Muhammad SAW kepada umat muslim di zaman itu. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Furqan ayat 32 dan 33 yang artinya, dan orang-orang kafir berkata, mengapa Al-Quran itu tidak diturunkan kepadanya sekali turun saja? Demikian supaya kami perkuat hatimu dengannya, dan kami membacakannya secara tartil atau teratur dan benar ya.
Tidaklah orang-orang kafir itu datang kepadamu membawa sesuatu yang ganjil, melainkan kami datang kepadamu sesuatu yang benar dan yang paling baik penjelasannya. Hikmah lain, Rasulullah SAW membacakan Al-Quran secara berangsur-angsur, sedikit demi sedikit, step by step, slow but sure, sehingga memudahkan untuk dihafal. Selain itu untuk dihafal, dipahami, dan tentunya diamalkan. Nah, di sini adalah hikmah yang besar ketika Allah menakdirkan dan menunjukkan bahwa Al-Quran akan disampaikan secara berangsur-angsur, tidak sekaligus, tidak dalam waktu yang bersamaan, adalah bagaimana Allah memberikan effort untuk kita menunjukkan bahwa manusia itu bisa menghafal Al-Quran perlahan demi perlahan, sehingga ketika Al-Quran diturun secara sempurna, setelah disempurnakan agama, maka banyak sekali kader-kader muslim di zaman itu yang sudah hafal Al-Quran, baik yang sudah tertulis maupun yang belum tertulis. Di sini sudah kita lihat bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kemahakuasaannya berhasil membuktikan bahwa dengan Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur, maka para sahabat Nabi Muhammad SAW di zaman itu akan lebih mudah dalam menghafalnya, sehingga dalam waktu yang sangat singkat beriringan dengan proses turunnya wahyu dari awal hingga di akhirnya, maka banyak sekali orang-orang muslim, sahabat-sahabat Nabi yang memiliki hafalan Al-Quran yang juga itu tidak sedikit jumlahnya. Sehingga fadilah atau keutamaan ya dari para penghafal wahyu ini, para penghafal Al-Quran ini memiliki kedudukan yang besar, sehingga ketika di zaman Umar bin Khattab sebagai pencetus bagaimana penulisan wahyu, kodifikasian Al-Quran, dan baru dilaksanakan di zaman Utsman bin Affan, itu memiliki peran yang sangat banyak. Seperti bagaimana mereka bisa menuliskan atau menyampaikan apa yang menjadi hafalnya, mengumpulkan catatan-catatan yang tercecer, sebagaimana Rasulullah SAW juga sudah menunjukkan bagaimana ayat mana di posisi mana, sehingga semakin jelas bahwa Al-Quran adalah murni dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tidak hanya itu, setiap Al-Quran yang sudah hadir di zaman hafalan itu dapat valid, karena tidak hanya satu yang menjadi rujukan, melainkan banyak sahabat, sehingga dapat diperbandingkan dan semuanya memiliki kesamaan dalam hafalan itu. Nah, di sini adalah salah satu mukjizat dalam Al-Quran yang Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan ya, bahwa Al-Quran akan Allah jaga hingga hari kiamat nanti. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu hafizin. Selain itu para pendengar sekalian, Al-Quran juga kita harus memandangnya sebagai kalamullah ya, sebagaimana yang mengungkapkan apa yang dicintai dan diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala dari hamba-hambanya. Banyak di antara kalamullah yang berisi anjuran, berisi aturan-aturan hidup, norma, tata krama, bagaimana kita bisa menjalani ujian, menghadapi persoalan-persoalan yang ada di hadapan kita. Tidak hanya itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menceritakan berbagai macam kisah yang sejatinya menjadi pelajaran berharga bagi kita. Gak cuma bicara tentang para nabi dan para rasul, banyak kisah-kisah baik dari orang salih maupun orang-orang yang zalim, yang semua itu hendaknya kita pandang sebagai kisah yang penuh, yang syarat akan ibroh atau pelajaran. Dan sebagai seorang muslim, hendaknya kita bisa perlahan mentadaburi, mentafakuri apa yang terjadi dalam sebuah rentetan kisah yang berlaku di zaman itu. Dan tentunya Al-Quran, salah satu aspek yang ada di dalamnya adalah aspek kisah. Dan kisah-kisah itu tidak lain dan tidak bukan adalah untuk informasi dan memberikan kita pelajaran. Bagi siapapun yang mempelajarinya, insya Allah akan mendapatkan pengalaman yang berarti, akan mendapatkan pembelajaran yang insya Allah dapat menunjang kehidupan kita di kehidupan dunia maupun nanti kelak di kehidupan akhirat. Para pendengar sekalian, kita perlu meyakini juga bahwa Jibril tidak mempunyai tugas tentang Al-Quran kecuali mengalihkannya. Mengalihkan dalam apa? Jibril tidak turut serta dalam wahyu itu, tidak turut serta dalam penulisan atau tidak turut serta dalam penyampaian, pengungkapkan wahyu. Di sini tidak berarti bahwa Jibril tidak bekerja sama, tanda kutip ya, dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menciptakan kalam-kalam yang indah. Mengingat Al-Quran 100%-nya adalah kalamullah, bahwa Allah zat satu-satunya yang menuliskan Al-Quran, yang menjelaskan Al-Quran, yang menyampaikan Al-Quran, lalu disampaikan pula oleh malaikat Jibril
dari Lauhul Mahfuz ke dalam hati Nabi Muhammad SAW. Hal ini tertuang di dalam surah Asy-Syura ayat 102 sampai 105 yang artinya, dan sesungguhnya Al-Quran ini benar-benar diturunkan oleh Rabb semesta alam. Dia dibawa turun oleh Ruhul Amin atau malaikat Jibril ke dalam hatimu Muhammad agar kamu menjadi salah seorang di antara orang-orang yang memberi peringatan dengan bahasa Arab yang jelas. Nah, begitupun Nabi Muhammad SAW, beliau tidak mempunyai tugas selain membaca dan menghafalkannya agar tidak lupa. Rasulullah Muhammad itu tidak turut serta tanda kutip bekerja sama dengan Allah dan malaikat Jibril untuk merumuskan bagaimana pesan-pesan firman Tuhan di dalam Al-Quran. Sebagaimana disampaikan tadi bahwa Al-Quran 100% itu dari Tuhan, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga perannya sebagai kalamullah tetap terjaga. Nah, kemudian tugas Rasulullah SAW ini adalah membacakan ayat-ayat Allah itu kepada manusia sebagaimana firman-Nya dalam Al-Quran suratul Jumu'ah, huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yudzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Al-ayat. Dialah yang mengutus kepada kaum yang ummi, sebagai kaum yang buta huruf, seorang rasul di antara mereka yang membacakan ayat-ayatnya kepada mereka, menyucikan mereka dan mengajarkan kepada mereka kitab dan hikmah. Dan juga dipertegas lagi bagaimana perintahnya dalam Al-Quran suratul Muzammil yang artinya, dan bacalah Al-Quran secara tartil. Enggak hanya itu, ada juga dalam Al-Quran surah Shad ayat 29 yang artinya, ini adalah sebuah kitab yang kami turunkan kepadamu penuh dengan berkah supaya mereka memperhatikan ayat-ayatnya dan supaya mendapat pelajaran orang-orang yang mempunyai pikiran. Dan dari sini kita bisa meyakini dan kita harusnya bisa lebih aware, 100% yakin dan beriman bahwa Al-Quran adalah 100% kalamullah. Dan tidak diragukan lagi bagaimana Allah sebagai Tuhan pencipta alam semesta, Tuhan yang merajai alam semesta, yang maha kuasa atas segala sesuatu, memberikan pelajaran yang sangat besar dalam Al-Quran. Dan di situ sudah sebagaimana yang ridhoi Allah Tuhan sebagai pemilik alam semesta ini. Nah, kenapa kita membahas peran 100% tadi ya? Kenapa? Karena di era saat ini masih banyak yang berpendangan bahwa Al-Quran itu bukan hanya kalamullah. Ada juga yang mengatakan bahwa Al-Quran adalah kutipan-kutipan dari sabda Nabi Muhammad SAW. Terlebih dari mereka yang mungkin belum terlalu dekat dengan pembelajaran agama, yang membuat kebingungan di antara kita, apakah Rasulullah SAW adalah satu-satunya yang menyampaikan wahyu, atau di sini Rasulullah adalah justru penulis Al-Quran. Nah, di sini adanya miskonsepsi yang bisa membuat kita kebingungan melihat fenomena yang terjadi, informasi yang bertebaran di mana-mana yang bisa saja menjadikan kesesatan atau kesalahan, misinformasi yang salah dan tidak cocok untuk disampaikan ke dalam forum-forum. Nah, di sini oleh karenanya kita mempelajari bahwa kita juga harus meyakini tadi 100% adalah kalamullah, dan karena 100% kalamullah kita bisa melihat bahwa Al-Quran ini adalah Al-Quran yang agung. Al-Quran bukan sekedar kitab berbahasa Arab yang berisi kisah-kisah ibadah segala macam, bukan. Melainkan bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan manusia manual book, tata cara hidup di muka bumi ini, dan bagaimana mereka dan bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan arahan kepada manusia untuk memanfaatkan kesempatan untuk hidupnya di muka bumi ini. Salah satunya adalah dengan membaca manual booknya adalah Al-Quranul Karim. Semoga kita bisa mengambil hikmah dari pelajaran ini dan kita juga bisa semakin mentadaburi Al-Quran. Di samping itu kita juga bisa semakin memiliki adab bagaimana kita berjalan memegang Al-Quran, bagaimana kita membawa Al-Quran, bagaimana kita menaruh Al-Quran. Karena para pendengar sekalian, sering sekali kita lihat ya ketika kita ke toko buku, katakanlah toko buku yang sudah mainstream, di mana Al-Quran itu ditaruh di bawah, Al-Quran bukan ditaruh di etalase, bukan ditaruh di rak, yang melainkan Al-Quran hanya diterus di bawah, yang sejatinya tempat itu hampir setara dengan kaki kita. Memang yang rak yang paling atas itu, ditumpukan yang paling atas itu tidak sampai di kaki kita, tapi bisa kita bayangkan bahwa ada Al-Quran yang ditaruh dalam tumpukan yang paling bawah, yang bahkan tingginya sekitar betis kita, yang bisa saja sampai ke arah mata kaki kita. Dan ini bukan hal-hal yang baik untuk kita terima. Dan di sini menunjukkan bahwa awareness kita terhadap Al-Quran itu masih kurang,
sehingga kita perlu masih belajar melihat bagaimana Al-Quran dalam sudut pandang yang lain, yang tentunya dengan penghormatan kita bahwa Al-Quran adalah kalamullah yang harus kita hormati, dan tentunya tidak hanya dihormati begitu saja, melainkan kita mempelajarinya, membaca, mempelajarinya, menghafal, dan tentu yang paling penting adalah kita mampu mengamalkannya sehingga apa yang kita pelajari itu bisa bermanfaat bagi diri kita dan orang lain. Terima kasih para pendengar sekalian yang sudah mendengarkan siniar pada kesempatan kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaih. Wa afu minkum wa billahi taufiq wal hidayah wa ridha wa inayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.